وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fiddin, sidang jamaah, bapak, ibu-ibu, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kita kali ini, kita sedikit akan membahas tentang fenomena saling mencela atau nyinyir terhadap kebaikan dan jerih payah yang dilakukan oleh orang lain. Dan sebagai seorang muslim memiliki sebuah sifat, di mana sifat kita adalah orang-orang yang menjaga lisan. Maka orang-orang yang beriman di dalam masalah lisan, Rasulullah SAW hanya memberikan pilihan satu dari dua saja. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka diam. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti kita akan mendapatkan beragam dan bercorak karakter manusia. Sehingga pasti ada dua golongan yang akan membersamai kita. Ada orang-orang yang dia mencintai kita, sehingga mereka adalah orang-orang yang akan memuji-muji kita. Ada orang juga yang dia itu pasti akan membenci kita, sehingga kerjaan mereka senantiasa mencela dan merendahkan kita. Dan kehidupan dunia seperti itu. Jika seandainya para nabi dan rasul, mereka saja mendapatkan dua golongan manusia ini. Ada yang beriman kepada nabi tersebut dan banyak juga yang kufur. Demikian juga kita dalam bermuamalah dengan manusia pasti ada dua karakter ini. Ada orang yang akan senang dengan kita, demikian juga ada orang yang akan benci dengan kita. Terus bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang seperti ini? Kalau kita menghadapi manusia yang mereka bermacam-macam. Ada orang yang memuji kita, ada juga orang yang mencela kita. Kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita itu berjuang untuk zuhud terhadap dunia. Dan di antara tanda kalau kita itu zuhud, yaitu kita itu cinta akhirat, dan kita nggak terlalu peduli dengan dunia. Karena cara supaya Allah mencintai kita, caranya kita harus zuhud terhadap dunia. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan. Kalau saya mengerjakan amalan itu, Allah akan mencintai saya, dan manusia juga akan cinta sama saya." Maka Rasulullah bersabda, "Izhad fid dunya." Zuhudlah kamu di dalam kehidupan dunia. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fi ma aidin nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan orang, yaitu kita merasa tidak butuh dengan hartanya orang lain. Niscaya orang-orang itu akan mencintai kita. Sehingga kita sebagai seorang muslim itu berjuang untuk menjadi orang yang zuhud. Apa tandanya orang yang zuhud terhadap dunia? Di mana dia itu hanya mencintai akhirat dan dia tidak terlalu peduli dengan dunia. Di antara caranya, kata para ulama, mereka mengatakan di antara tanda cara supaya kita itu menjadi orang yang zuhud, ketika kita samakan antara pujian dan cacian. Bagi kita sama saja antara orang yang memuji dan antara orang yang mencaci. Itu semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya dunia. Semuanya hanya kehidupan dunia, sehingga bagi kita sama saja. Sehingga kita itu jangan merasa besar kepala
Kita merasa berbunga-bunga ketika kita dipuji-puji sama orang. Demikian juga kita jangan menjadi orang yang ciut, kita menjadi orang yang putus asa ketika kita dicaci maki sama manusia. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, pujian dan cacian di dunia itu nggak butuh mereka. Karena mereka nggak butuh menang di dunia. Sehingga bagi dia antara pujian dan cacian sama. Antara pujian dan cacian sama saja bagi dia. Kenapa? Karena bagi dia yang paling penting mencari ridho Allah Ta'ala. Selama Allah ridho terhadap perbuatan saya, saya nggak peduli dengan orang yang memuji, dengan orang yang mencela, semuanya sama bagi saya. Kenapa? Saya nggak peduli. Yaitu orang muslim itu tidak peduli dengan omongan orang. Yang dia pedulikan itu hanya ridho Allah Ta'ala. Ketika kita itu sudah mencari ridho Allah Ta'ala, walaupun kita akan mengorbankan ridhonya orang, selama kita sudah berbuat kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, nggak peduli ada orang mau mencaci, mau mencela, mau nyinyir, kita nggak peduli. Nah, itu diantara tanda kelompok yang selamat dan yang akan dimenangkan oleh Allah di akhir zaman. Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada satu golongan dari umatku, dhahirina 'alal haq, mereka senantiasa tegak di atas kebenaran, la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Rasulullah mengatakan, tidak memadratkan mereka, tidak menggentarkan mereka orang yang mencela mereka dan orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang putusan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Orang yang beriman, kita nggak peduli dengan omongan orang. Kenapa? Karena yang kita pedulikan hanya ridho Allah Ta'ala. Selama kita sudah menjalankan perbuatan yang ya sesuai dengan kadar ilmu kita, ini diridhoi sama Allah Ta'ala, kita siap mengorbankan ridhonya manusia. Walaupun manusia akan mencaci maki kita semuanya, kita nggak peduli, karena yang kita harapkan hanya ridhonya Allah Ta'ala. Tetapi celaka sekali kalau seandainya ada orang mencari ridhonya manusia, mengorbankan ridhonya Allah Ta'ala. Gara-gara pengen dipuji sama manusia, akhirnya dia ridho, rela untuk dicela sama Allah Ta'ala, dimurkai sama Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang paling hina seperti ini. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, kita dididik oleh agama kita bahwa kita itu mencari ridho Allah Ta'ala. Dan yang kita bisa cari itu saja. Yang bisa kita cari hanya ridho Allah Ta'ala. Sedangkan mencari ridho manusia nggak akan bisa. Sampai kapan manusia itu ridho sama kita? Wong orang mati saja masih diomongi. Ya, kita berbuat baik, ya ada juga yang ngomongi. Kita berbuat buruk, ya ada juga yang ngomongi. Sehingga apa? Itulah manusia. Sehingga kalau kita itu standarnya itu omongan orang, maka stres kehidupan kita di dunia ini. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia merupakan sebuah tujuan yang tidak bisa digapai. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu semuanya ridho sama kita, nggak bisa. Kalau seandainya Nabi saja, Nabi Muhammad saja, banyak orang-orang yang mencaci maki beliau, nyinyir beliau, dan berusaha untuk mencela beliau. Apalagi kita. Apalagi kita, sehingga kita nggak usah peduli dengan omongan orang. Yang penting kita sudah berjuang untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pasti ada orang-orang seperti ini, itu pasti ada. Pasti akan ada orang-orang yang dia akan mencela kita, akan menyinyir kita, demikian juga akan merendahkan kita, bahkan menjuluki kita dengan julukan-julukan yang jelek. Disebabkan apa? Disebabkan karena kita itu dekat sama Allah Ta'ala. Bukan karena kita itu pelaku dosa dan maksiat, tidak. Tetapi karena kita itu dekat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ketika manusia itu seperti ini, karakter mereka ya seperti ini, sehingga kita itu nggak usah peduli dengan omongan orang. Kalamun nas la yantahi, ucapan manusia tidak pernah berakhir. Kita mau apapun mesti ada yang ngomongi kita. Sehingga kalau kita itu takut dengan nyinyiran orang, setelah itu kita itu akhirnya mundur, kita putus asa, atau kita mutung gara-gara omongan orang, kita akan binasa. Kenapa? Apa saja kita akan diomongin sama manusia. Sehingga kita ya berjuang untuk menjadi manusia yang dicintai sama Allah Ta'ala. Urusan manusia cinta kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Biarkan nanti Allah lah yang akan menundukkan hati orang itu, Allah Ta'ala, bukan kita. Kita beramal bukan untuk menundukkan hati orang. Kita beramal bukan untuk membuat orang itu cinta sama kita, bukan. Tetapi kita beramal kebaikan tujuannya supaya Allah mencintai kita.
Urusan cintanya manusia kepada kita nanti biarkan Allah Ta'ala yang akan mengaturnya, bukan kita. Oleh itu, kalau kita melihat dalam kehidupan manusia, pasti akan banyak orang-orang yang sukanya mencela, sukanya nyinyir terhadap kebaikan yang kita kerjakan. Dan biasanya celaan seperti itu adalah kayak modalnya orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang dia itu tidak suka dengan kebaikan yang kita kerjakan. Kita punya sesuatu kebaikan, kita punya kelebihan. Orang itu nggak suka. Dia untuk mengejar kita nggak mampu. Akhirnya ya senjata dia ya nyinyiran, senjata dia ya caci maki. Karena dia hanya bisa seperti itu. Kalau kita ngikuti dia sampai akhirnya kita ikut mencaci maki, berarti kita itu lebih bodoh daripada mereka. Sehingga apa? Kita sebagai seorang yang beriman itu, kita yang penting mencari ridho Allah Ta'ala. Ketika kita bisa mendekat kepada Allah Ta'ala, kita bisa berbuat kebaikan, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa berbuat seperti kita, akhirnya mereka nyinyir kita, nggak usah itu membuat gentar kita. Kalau bisa malah itu menjadi semangat kepada kita, supaya kita itu lebih sempurna lagi. Nah itu manusia yang seperti ini itu pasti akan ada. Orang-orang yang senantiasa nyinyir akan kebaikan yang kita kerjakan, itu pasti ada. Terus bagaimana sikap kita? Kita nggak peduli. Sikap kita jangan terlalu mikirkan omongan orang-orang seperti ini. Anggap saja ini angin lalu, atau anggap saja itu adalah gonggongan anjing. Gonggongan anjing seberapa besarnya, kafilah jalan tetap jalan, kafilah safar tetap berjalan. Nah, itu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ya diantara sesuatu yang dilarang sama Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang sukanya meledek, sukanya nyinyir, sukanya merendahkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang humazah dan lumazah. Jadi ada namanya humazah dan lumazah. Ini dua kalimat ini sama. Sama-sama humazah dan lumazah itu sama-sama celaan. Tapi kata para ulama, kata Syekh Muallimi belum mengatakan al-humazah huwa sukhriyatu minan nas bil isyarah. Bedanya itu nanti antara wailul likulli humazatil lumazah, humazah dan lumazah itu sama. Yaitu apa? Orang-orang yang kerjanya meledek, orang-orang yang sukanya nyinyir. Allah telah mengatakan wailun, celaka bagi mereka. Celaka bagi orang yang kerjanya seperti itu. Cuma nanti dibedakan sama Allah Ta'ala antara humazah dan lumazah. Bedanya apa? Kalau humazah kata Syekh Al-Muallimi belum mengatakan, humazah itu merendahkan orang, nyinyir orang dengan gerakan, dengan perbuatan. Seperti isyarat tangan, misalkan orang ketika ngobrol sama kita, tiba-tiba ada orang kayak gini, misalkan tangannya. Kita paham, orang kalau seperti ini itu berarti kan ibarat bagi orang yang ya intinya akalnya itu setengah gitu. Itu nyinyiran itu. Tetapi nyinyirannya dengan perbuatan. Nyinyir dengan perbuatan atau isyarat mata atau isyarat apa saja. Yang penting tujuannya sama, untuk merendahkan orang lain dengan cara gerakan atau isyarat badan. Maka itu dinamakan dengan humazah. Kemudian yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Kalau lumazah yaitu orang yang as-sukhriyatu minan nas bil qaul. Kalau ini melendahkan orang dengan ucapan. Jadi kalau humazah itu dengan perbuatan, kalau lumazah dengan ucapan. Yaitu dengan ucapan-ucapan yang ya intinya itu menjatuhkan orang gitu loh. Intinya itu menjatuhkan martabat orang. Dua orang ini yaitu sama-sama yang menyinyir ini, antara yang menyinyir dengan perbuatan atau menyinyir dengan ucapan, ini semuanya Allah Ta'ala mengatakan wailun, celaka. Celaka. Dan sebagian ulama mengatakan wailun itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam, yang ada di bawah neraka jahanam. Sehingga intinya di sini Allah Ta'ala mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang sukanya menyinyir manusia, baik dengan isyarat badan dia atau dengan ucapan dia. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai sebagian kalian
yaskhor, sukhriyah, meledek, menyinyir, merendahkan golongan yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, mungkin orang yang direndahkan lebih baik di sisi Allah daripada yang merendahkan. Yaitu karena patokan Allah itu nggak seperti patokan yang zahir. Mungkin ada orang kaya yang merendahkan orang miskin, menganggap orang kaya lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin. Iya, di mata kita. Tetapi di mata Allah, mungkin orang miskin itu lebih mulia daripada orang kaya tersebut. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Demikian juga jangan sebagian wanita merendahkan sebagian wanita yang lain. Kenapa? Mungkin wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan di hadapan Allah Ta'ala. Wala talmizu anfusakum, kalian jangan melames, yaitu merendahkan dengan nyinyiran. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan sekali-kali kalian menjuluki dengan julukan-julukan yang kotor, julukan-julukan yang tidak baik. Yaitu kalau kita nyinyir orang, nanti kita kasih julukannya inilah atau julukannya inilah dan macam-macam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merendahkan, tujuannya untuk menjatuhkan wibawanya. Dan itu hukumnya tidak dibolehkan. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah marah di hadapan Rasulullah SAW terhadap Sofiyah karena cemburu. Yaitu karena Aisyah itu cemburu karena Rasulullah menyebutkan Sofiyah. Akhirnya saya mengatakan kepada Rasulullah, hasbuka min Sofiyati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, bukankah Sofiyah itu orangnya pendek kan gitu? Sofiyah itu kan pendek sih gitu. Ucapan pendek, yaitu ucapan pendek. Apa kata Rasulullah setelah itu? Rasulullah mengatakan, laqad qulti kalimatan Aisyah, sesungguhnya kamu telah mengatakan sebuah kalimat, lau muzizat bima'il bahari lamazazathu, jika kalimat ini dicelupkan dalam samudra akan merusak samudra itu. Ucapan ini akan mengotori samudra. Yaitu ucapan apa? Ucapan pendek yang tujuannya memang untuk merendahkan gitu. Ucapan pendek lah, ucapan ya apa sajalah dari yang lainnya, yaitu sampai merendahkan. Demikian juga Rasulullah SAW pernah beliau itu mendapatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau juga sering pernah terjadi keributan sampai akhirnya mencela seseorang dengan ibunya, yaitu ibunya itu orang hitam. Yaitu pernah kata Al-Ma'rur, beliau bercerita, laki itu Abu Dzarrin birrobadzah. Pernah saya suatu ketika pergi ke sebuah tempat namanya Robadzah. Robadzah itu kayak pedalaman, padang pasir, pedalaman lah, jauh dari Medina. Saya ketemu dengan Abu Dzar di tempat itu, dan dia itu menyendiri. Abu Dzar itu kan menyendiri, dia tidak mau kumpul dengan orang lain. Sampai Rasulullah kan pernah mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia hidup sendiri, dia nanti akan mati juga sendirian. Dan rupanya benar, nanti meninggal dunia sendirian nanti dia. Nah, kata Ma'rur menceritakan, saya pernah ketemu sama Abu Dzar di tempat namanya Robadzah. Wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullatun. Saya melihat beliau, yaitu Abu Dzar, memakai sebuah pakaian yang beliau pakai sama dengan pakaian budaknya. Dan itu aneh, yaitu jarang orang Arab seperti itu. Biasanya kalau tuan itu pakainya lebih baik daripada budaknya. Fasal tuan dzalika, maka saya tanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kok kamu pakainya sama dengan budak kamu?" Maka beliau bercerita, "Ini sabab turujulan fa ayyartuhu bi ummihi." Saya pernah mencela, yaitu saya pernah ribut sama seseorang lah itu. Sampai akhirnya saya meledek atau mencela ibunya. Yaitu saya katakan, "Yabna sauda, wahai anak wanita yang hitam." Yaitu ucapan seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah mengatakan kepada saya, "Ya Abu Dzar, ayyartahu bi ummih." Wahai Abu Dzar, apakah kamu mencela orang itu dengan sebab ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Kalau kamu masih seperti ini, berarti kamu orang yang jahiliyah itu masih ada di hatimu. Ikhwanukum khawlukum, mereka itu saudara-saudara kalian, wahai Abu Dzar. Yaitu budak-budak itu saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka di bawah kepemilikan kalian, yaitu budak itu. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, maka siapa yang memiliki budak,
falyut'imhu mimma yakul, hendaknya budak itu diberikan makan dengan makanan yang biasa dimakan oleh tuannya. Wal yalbishu mimma yalbas, diberikan pakaian seperti pakaian dipakai oleh tuannya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan membebankan kepada budak itu pekerjaan yang mereka tidak bisa memikulnya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, jika kalian memberikan tugas yang berat, bantu. Karena Rasulullah mengatakan seperti ini, berikan pakaian kepada mereka apa yang kalian pakai. Akhirnya Abu Dzar memberikan pakaian kepada budak sama dengan pakaian yang beliau pakai. Jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, intinya seorang muslim itu dia hati-hati, jangan sampai meledek, jangan sampai merendahkan, memberikan julukan yang tujuannya untuk merendahkan, tidak dibolehkan. Dan itu yaitu kerjaan seperti ini, orang yang sukanya meledek, orang yang sukanya nyinyir akan kebaikan seseorang, itu adalah karakter orang-orang kafir dan karakter orang-orang munafik. Orang kafir, orang munafik itu mereka nggak bisa bersaing dengan kita dengan kebaikan. Kita alhamdulillah orang mukmin itu, kita itu agama kita sempurna, dan kita itu alhamdulillah tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Orang-orang kafir nggak bisa seperti itu, orang-orang munafik nggak bisa seperti itu. Akhirnya untuk mengalahkan kita, mereka tidak ada cara kecuali dengan nyinyiran, kecuali dengan cacian, kecuali dengan judukan-judukan yang kotor. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Taubah ayat ke-79, dan itu menjadi standar kita. Kita itu nggak usah peduli dengan nyinyiran orang, karena mesti ada saja orang yang menyinyir, itu ada saja. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang perang, di mana Rasulullah yaitu perang berat lah, perang yang dijalankan sama Rasulullah itu berat sekali, perang Tabuk, di mana kaum muslimin tidak memiliki harta. Rasulullah ingin berangkat perang, harta pun nggak ada, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk sedekah. Para sahabat, masya Allah, semangat mereka untuk membela agama Allah Ta'ala, sampai para sahabat sedekahnya jor-joran lah, itu sesuai dengan kemampuan mereka. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, hari ini saya akan menyanyi Abu Bakar. Saya datang ke Rasulullah, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, setengah harta saya sedekah jalan Allah Ta'ala. Setelah itu datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua harta saya sedekahkan. Ada seorang sahabat yang pulang cari harta nggak ada, kecuali cuma beberapa kandi kurma. Ada juga seorang sahabat yang pulang nggak bawa apa-apa, nggak punya sama sekali harta. Setelah itu nanti datang Uthman bin Affan dengan sedekah yang luar biasa. Uthman ini sampai Rasulullah mengatakan, cukup wahai Uthman, cukup. Madorra Uthman ba'dal yaum, setelah ini apa yang dikerjakan Uthman semuanya diampuni sama Allah Ta'ala. Saking banyaknya sedekahnya Uthman, beliau dari rumah membawa satu kandi emas, ditaruh depannya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, ketika itu pas beliau pulang dari dagang, membawa barang dagangan banyak sekali, berapa unta membawa barang dagangan, semuanya disedekahkan sama Uthman bin Affan. Setelah itu beliau membiayai semua para mujahidin yang berangkat perang dan nggak punya modal. Karena waktu itu Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak punya modal sendiri tidak boleh berangkat. Yang boleh berangkat hanya orang yang punya bekal. Yang tidak punya bekal nggak boleh berangkat. Akhirnya sama Uthman semuanya dibiayai. Orang-orang munafik ini, nah ini ceritanya di dalam surat Taubah ayat ke-79. Orang munafik ketika melihat kaum muslimin berjuang mati-matian, semangat mereka untuk membela agama Allah Ta'ala. Ada yang sedekah semampu mereka, yes, tapi kemampuan mereka cuma sedikit. Ada juga yang jor-joran dengan harta yang mereka miliki. Apa yang dikerjakan seorang munafik? Orang munafik kerjanya cuma menyinyir saja. Orang yang banyak sedekah dicaci maki. Orang yang sedekahnya sedikit dicaci maki juga. Dan itu apa? Kerjanya orang munafik seperti itu. Kerjanya orang munafik itu, dia tidak akan senang dengan kebaikan orang. Ya. Apa yang Allah telah firmankan di sini? Allah telah berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat. Orang-orang munafik yang kerjanya mereka lamz. Ya, seperti tadi kita sebutkan, wailul likulli humazatil lumazah. Orang-orang munafik yang kerjanya hanya menyinyir dengan lisan-lisan mereka terhadap orang-orang mukmin yang berjuang semampu mereka dalam sedekah harta, dalam perjuangan Islam. Walladzina la yajiduna illa judahum, di mana mereka tidak mendapatkan dari perjuangan sahabat ini kecuali semangatnya mereka saja, yaitu orang-orang munafik ini. Fayaskharuna minhum, akhirnya orang-orang munafik itu kerjanya sukhriyah, merendahkan orang-orang yang beriman. Apa kata mereka itu? Orang-orang munafik itu orang yang sedekahnya sedikit, sedekah kayak gini saja, Allah nggak butuh dengan sedekah yang sedikit-sedikit seperti ini.
Ketika datang sahabat yang sedekahnya banyak, ini yang sedekah banyak pasti riya, tujuannya bukan karena Allah supaya dipuji tujuannya itu. Sehingga apa? Salah semua di mata orang munafik itu semuanya salah. Maka Allah Ta'ala mengatakan fayaskharuna minhum, kerjanya mereka hanya suka meledek. Sakhirallahu minhum, Allah akan meledek mereka nanti. Walahum azabun alim, dan Allah Ta'ala menyiapkan bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu kata Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan seperti ini, beliau mengatakan ayat ini beliau mengatakan hadhihi aidan min sifatil munafiqin. Ini juga termasuk sifatnya munafik. Munafik itu sifatnya banyak, di antaranya la yaslamu ahadun min aibihim. Tidak ada seorang muslim yang selamat dari cacian mereka, walam zihim, dan nyinyiran mereka, fi jami'il ahwal, dari semua kebaikan yang dikerjakan sama orang-orang yang beriman. Hatta mutasaddiqun la yaslamuna minhum, sampai orang yang sedekah pun gak selamat dari mereka. In jaa ahadum bimalin katsir, kalau ada orang datang membawa harta banyak untuk sedekah, orang-orang munafik mengatakan murain, sombong dia itu, tujuannya riya supaya dipuji sama orang ini, orang seperti ini. Wa in jaa biqalilin, kalau ada orang datang dengan membawa harta sedikit karena mampunya cuma seperti itu. Qalu, orang-orang munafik mengatakan innallaha la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah enggak butuh dengan sedekah cuma segini. Sehingga apa? Mereka kerjanya ya seperti itu. Kerjanya hanya nyinyir, kerjanya hanya meledek, kerjanya hanya ngritisi kebaikan kita gitu. Kebaikan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 31, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang pelaku dosa dan maksiat, mereka ketika muamalah sama orang yang beriman sukanya tertawa, mentertawakan, meledek. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau orang-orang beriman itu lewat, maka mereka itu ghamas, yaitu mereka itu kayak bersikap dengan sebuah sikap untuk merendahkan mereka. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, tapi kalau mereka pulang ke rumah, senang tertawa terbahak-bahak. Kerjanya apa? Kerjanya itu meledek orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Orang-orang yang mengganggu, kerjanya hanya mengganggu orang-orang yang beriman. Padahal mereka orang beriman tidak punya dosa, maksudnya itu bukan karena dosa mereka. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka orang itu telah membawa sebuah dosa yang besar nanti di hadapan Allah Ta'ala. Begitu intinya, ya seperti itulah kerjaan orang-orang munafik, orang-orang kafir terhadap kebaikan kita, ya seperti itu. Nah itu Nabi dan Rasul pun mereka nggak pernah terluputkan juga dari omongan orang-orang seperti ini. Maka itu kita itu nggak usah khawatir, nggak usah gentar, nggak usah takut dengan nyinyiran orang. Nanti akan ada waktu sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengatakan intaskharu minna, kalau sekarang kalian nyinyiri kami, kalau sekarang kalian meledek kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun, nanti kita akan meledek kalian juga sebagaimana kalian telah meledek kami. Yaitu kapan itu? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Apalagi nanti ketika kita di hari kiamat. Sehingga apa? Kita nggak usah gentar. Kalau seandainya kita sekarang dicaci maki, kita dihujat, kita difitnah, kita juluki dengan julukan-julukan yang kotor dan keji, nggak apa-apa. Kita kalah pun nggak ada masalah di dunia. Yang penting nanti di hari kiamat kita nanti akan membalas caci makian mereka. Itu kita akan nanti balas ketika kita masuk surga, mereka masuk neraka jahanam. Setelah itu baru kita akan balas mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-38, cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, atau sebelumnya, di ayat sebelumnya, Allah Ta'ala berfirman di surat Hud, panjang TW-nya. Kita potong langsung di surat ke-32 saja. Surat Hud ayat ke-32. Yaitu terjadi diskusi lah antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Apa kata kaumnya setelah Nabi Nuh ingatkan mereka, sadarkan mereka? Setelah itu kaumnya mengatakan di ayat ke-32, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Nuh, kamu itu sudah banyak ngomong sama kita, wahai Nuh itu. Sukanya debat, diskusi kamu itu. Fa'tina bima ta'iduna, sudahlah datangkan saja azab Allah yang kamu janjikan kepada kita. In kunta minas shodiqin, kalau kamu benar datangkan itu azab Allah Ta'ala. Maka Nabi Nuh mengatakan qala innama ya'tikum bihillah. Maka
Nabi Nuh mengatakan pasti Allah akan datangkan azab itu. Insya kalau Allah telah berkehendak, wa ma antum bimu'jizin, dan kalau sudah datang azab itu, kalian tidak bisa melawan azab Allah Ta'ala. Wala yanfa'ukum nushi in aratu an ansahalakum. Memang nasihatku selama ini enggak bermanfaat kepada kalian. In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum, karena Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, dialah Allah Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah nanti kamu akan dikembalikan. Setelah itu sampai Allah Ta'ala mengatakan wa uhiya ila nuhin. Setelah itu Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wa Nuh, tidak ada lagi orang yang beriman dari kaum kamu ya Nabi Nuh, kecuali orang-orang yang sudah beriman sebelumnya. Setelah ini sudah enggak ada lagi. Setelah itu sudah enggak ada lagi. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kamu jangan sedih terhadap apa yang mereka kerjakan wahai Nabi Nuh. Wasna'il fulka, bikinlah kapal wahai Nuh. Bi'ayunina wa wahyina, dan kami pantau terus nanti pembikinan kapal itu. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu, dan jangan setelah ini kamu minta pemaafan terhadap orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, karena semuanya akan kami binasakan, kami tenggelamkan. Wa yasnaul fulka, Nabi Nuh ketika bikin kapal, wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap Nabi Nuh itu bikin kapal dan ada orang yang melewati dari kaumnya, setiap kaumnya itu melewati kapalnya Nabi Nuh, sakhiru min, mereka tertawa terbahak-bahak, mereka meledek, mereka menyinyir. Sampai Nabi Nuh dalam ayat yang lain disebutnya orang tolol, orang bodoh, bikin kapal di padang pasir, dan yang lainnya lah omongan mereka itu. Apa kata Nabi Nuh? Dan itu yang menjadi semangat kita, yang menjadi motivasi kita supaya kita itu nggak gentar dengan omongan mereka. Maka Nabi Nuh mengatakan, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jika seandainya kalian sekarang meledek kami, nggak apa-apa, silahkan ledek sebanyak-banyaknya itu, nyinyir sebanyak-banyaknya. Fa inna naskharu minkum kama taskharun, karena kami pun nanti akan meledek kalian sebagaimana kalian telah meledek kami sekarang. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi, kalian nanti akan tahu bagaimana ketika datangnya azab Allah kepada kalian. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan ketika kalian mendapatkan sebuah azab yang terus menyertai kalian. Sampai akhirnya nanti diazab sama Allah Ta'ala sampai hancur-hancuran semua, ditenggelamkan sama Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini, intinya kalau kita pahami di sini, intinya kita sebagai seorang muslim, kita berjuang untuk menjaga lisan kita, jangan sampai kita itu kerjanya meledek, menyinyir terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan dan rupanya qadarullah kita nggak mampu berbuat kebaikan, kita bisa meniatkan dalam hati kita supaya kita bersih hati kita, akhirnya kita bisa mendapatkan pahala. Ada sebuah pahala, dan itu penting sekali, yaitu apa? Pahala niat. Pahala niat. Dan itu menunjukkan apa? Bersihnya hati kita. Kalau kita melihat ada teman kita, misalkan ada teman kita sodako sampai bisa bikin masjid, kan orang kaya raya. Kita punya teman orang kaya raya, sodako sampai bisa bikin masjid besar lah. Kita nggak bisa seperti beliau. Terus apa yang kita kerjakan? Nggak usah nyinyir terhadap kebaikan dia. Kita bisa mendapatkan pahalanya orang itu dengan cara kita katakan, lau anna lima lan la amil tu bi amali fulan. Kalau saya nanti juga punya harta seperti si fulan, insya Allah saya juga akan bikin masjid seperti si fulan itu. Fahuwa biniyatihi wa ajruhu masawa. Orang itu dengan niat baiknya pahalanya sama. Sehingga apa? Kalau kita itu punya teman yang berbuat kebaikan, kita itu perlu bersyukur. Kita bisa mendapatkan pahalanya mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu bersihkan hati kita. Dan kita punya niatan, nanti kalau saya juga mampu, saya juga akan berbuat seperti itu. Kita punya teman misalkan, teman dulu mondok bareng misalkan, tapi dia lebih cerdas daripada kita. Subhanallah, itu lulus pondok kita biasa, teman kita itu pintar sekali itu. Sampai bisa bikin pondok, bisa ini dan yang lainnya. Nggak usah nyinyir gitu loh. Apalagi sampai kita cari kekurangan dia itu. Oh dia itu aslinya itu, dia itu nakal gitu loh. Dan dia bongkar semuanya app-nya itu. Karena kita nggak bisa mengejar dia gitu. Sudah kita katakan saja itu, kalau seandainya saya seperti beliau, saya punya kecerdasan, saya pun juga akan bikin ini dan ini dan ini. Seperti itu. Kita sedekah sedikit karena kita nggak mampu sedekah banyak. Kita melihat teman kita sedekahnya banyak sekali. Ya sudah kita katakan, kalau seandainya saya punya uang, saya nanti akan sedekah seperti teman saya. Kalau teman saya kok dia itu bisa bakti sama orang tua, kita kok nggak bisa gitu. Karena orang tua kita sudah meninggal, ya sudah kita katakan kalau seandainya bapak saya dan ibu saya masih hidup, saya juga akan sedekah seperti teman saya sedekah. Sehingga apa? Kita itu nggak usah nyinyir dengan kebaikan orang kalau kita itu nggak bisa berbuat seperti itu gitu. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Kita niatkan dalam hati kita.
Kalau kita itu berniat kebaikan, dari kebaikan orang lain yang kita lihat teman kita berbuat kebaikan, kita nggak bisa. Kalau kita itu meniatkan kebaikan, kalau seandainya saya punya kemampuan, saya pun akan berbuat seperti itu. Maka kita itu dapat pahala yang sama. Sehingga apa? Sehingga bersihkan hati kita. Jangan sampai kita itu hasad terhadap kebaikan orang lain, kita itu benci, sampai akhirnya sampai tingkatan hasud, sampai fitnah, itu ngeri sekali. Dan memang semua itu kan sebenarnya masalahnya di hati kita itu. Kenapa kok orang itu saling hasad, hasud, saling memfitnah, kemudian saling menyinyir, kemudian saling memberikan julukan-julukan yang kotor? Karena semuanya itu sebenarnya masalahnya itu di kita. Kita itu punya penyakit hati kita ini. Hati kita rusak kita ini. Sampai akhirnya harus seperti itu. Tapi kalau seandainya kita itu hatinya bersih, kita itu perlu bersyukur ketika teman kita bisa berbuat kebaikan yang saya tidak punya. Alhamdulillah, teman saya si A diberikan kemudian oleh Allah Ta'ala berbuat kebaikan. Kalau seandainya saya seperti beliau pun, saya juga akan berbuat seperti itu. Sehingga apa? Hati kita itu bersih. Tidak perlu kita itu nyinyir sama orang. Terus bagaimana kalau kita sekarang menjadi korban kita ini? Tadi kan pertama kan kita jangan menjadi orang yang sukanya menyinyir kebaikan orang lain. Terus kalau kita itu yang berbuat kebaikan, kemudian kita dinyinyiri sama orang, terus bagaimana? Kita nggak usah takut, nggak usah gentar. Kalau bisa, jadi kayak kan kita itu kan sering berdoa di dalam surat Al-Falaq itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasad ketika dia itu hasad. Berarti orang hasad itu bahaya. Sehingga sampai kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan orang-orang yang hasad. Terus bagaimana cara kita itu berhadapan sama orang yang hasad itu ya? Caranya itu bagaimana? Caranya semakin kita sempurnakan diri kita. Semakin kita sempurna, semakin mati dia itu, semakin hancur dia, semakin panas sampai jebol nanti diri dia. Nah itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, yaitu kalau kita itu berhadapan sama ya orang-orang seperti itu, orang-orang yang hasad itu, kita punya satu strategi. Yaitu kita punya satu strategi. Strategi kita itu apa? Strategi kita itu katakan kepada mereka, qul mutu bi ghaidhikum. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Yaitu matilah kalian dengan kemarahan kalian. Yaitu kalau kalian itu benci sama saya, nggak apa-apa, silahkan itu. Saya akan tampakkan terus kebaikan, saya akan sempurnakan diri saya itu. Setelah itu apa? Nanti kalian pun akan binasa dengan kebencian kalian. Nah itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran di ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, ini juga membicarakan bagaimana orang-orang yang dia itu benci sama kita lah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu bencinya luar biasa. Sampai Allah Ta'ala berfirman, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Mereka sudah muncul kebencian dalam lisan mereka terhadap kalian wahai orang yang beriman. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi kemarahannya, kebencian mereka. Setelah itu Allah berfirman, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Wahai orang-orang yang beriman, kok bisa-bisanya kalian cinta sama mereka, sama Yahudi dan Nasrani, padahal mereka nggak cinta sama kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, bukankah kalian itu beriman kepada semua kitab? Kalau mereka kan tidak beriman kepada kitab kalian. Wa idza laqukum qalu amanna. Mereka itu kalau ketemu dengan kalian, apalagi orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami kan beriman juga. Wa idza khallau addu alaikumul anamina minal ghaidh. Tapi kalau mereka berkumpul sesama mereka, addu alaikumul anamil, sampai mereka itu menggigit jari mereka saking benci dan marahnya. Marahnya mereka itu bencinya luar biasa sama orang-orang yang beriman. Terus apa yang kita katakan kepada mereka? Maka kita katakan, qul mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Innallaha alimun bidzati sudur, Allah telah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Jadi kita senjatanya melawan orang seperti ini, orang-orang yang hasad, orang-orang yang hasud, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang kerjanya nyinyir dan yang lain. Apa senjata kita itu? Kita katakan kepada mereka, qul mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Maksudnya apa? Kan orang-orang mereka ini, orang seperti ini, semakin kita itu sempurna, semakin benci mereka ini. Maka bagaimana caranya? Hancurkan mereka dengan kebencian mereka. Dengan cara apa? Sempurnakan lagi diri kita. Nah itu fahami ya, fahami. Kalau kita sekarang menjadi korban, kita yang dihasati, kita yang dicaci maki, kita yang difitnah, bagaimana caranya? Caranya fokus untuk memperbaiki kekurangan kita. Kita nggak usah peduli dengan omongan orang. Tapi apa? Kita fokus saja memperbaiki diri itu.
Akhirnya apa? Kita terus maju, sedangkan orang yang khas sama kita semakin mundur ke belakang. Kenapa? Waktunya, tenaganya, biayanya habis untuk menghancurkan kita. Kalau kita kan maju terus, sempurna kita ini. Akhirnya apa? Semakin membara yaitu api yang ada dalam hati mereka, sampai akhirnya jebol nanti hatinya itu. Setelah itu apa? Hancur mereka dengan kebencian mereka sendiri. Maka kalau kita itu berhadapan dengan orang yang hasad, kita berhadapan dengan orang yang seperti ini, apa yang kita kerjakan? Kita tidak usah mikir omongan mereka. Yang kita pikirkan bagaimana kita menyempurnakan diri kita. Mungkin kita salah di sini, kita mungkin salah di sini. Ayo kita perbaiki. Jadi kita fokus memperbaiki diri. Semakin kita memperbaiki diri, semakin benci mereka. Semakin benci mereka. Sampai akhirnya apa? Nanti mereka akan mati dengan kebencian mereka. Kalau kita itu diomongi orang kok malah kita itu futur, malah kita mundur, malah kita tinggalkan kebaikan ini yo. Semakin senang mereka, karena mereka senangnya, pengennya mereka seperti itu kan. Kita ketika misalkan kita punya pondok, ada orang yang benci sama pondok kita, ngomongi terus kan. Kemudian setelah itu kita futur, kita tinggalkan pondok pesantren, yo senang sekali mereka kan itu. Terus bagaimana caranya? Caranya semakin kita sempurnakan pondok kita ini. Kita punya lembaga pendidikan, semakin kita sempurnakan lembaga kita. Kita punya kebaikan, semakin kita sempurnakan kebaikan kita. Akhirnya apa? Mereka nanti akan mati dalam kubangan kemarahan mereka. Dan mereka tidak akan berkembang. Orang kalau sudah seperti ini, sibuk ngurusi orang lain, tidak akan berkembang. Sedangkan orang yang fokus memperbaiki diri, mereka terus akan maju. Mereka akan maju sampai akhirnya apa? Orang yang benci semakin benci, sampai akhirnya mereka nanti akan hancur juga mereka dengan kebencian mereka. Oleh itu, kita nggak usah takut dengan omongan orang, nyinyiran orang, caci makian orang, biarkan. Yang penting saya mencari ridho Allah Ta'ala. Saya mencari ridho Allah Ta'ala. Kalau ada orang ngomong-ngomongin atau fitnah kita, nggak apa-apa lah. Mungkin saya memang salah, mungkin saya di sini memang salah, saya perbaikilah yang ini. Saya diomongin lagi dalam pintu yang lain, oh mungkin ya ini saya salah, coba saya perbaiki lagi. Terus kita fokusnya memperbaiki diri itu. Biarkan Allah itu punya cara, Allah punya jalan untuk memenangkan kita itu, Allah punya jalan. Walaupun kita mungkin awal-awal hancur-hancuran, tapi Allah punya cara untuk memenangkan kita itu, Allah punya cara. Yang penting apa? Kita fokus memperbaiki diri. Sedangkan omongan orang, kita anggap gonggongan anjing lah itu. Kita anggap gonggongan anjing. Namanya singa itu nggak tergoda atau tidak terpengaruh dengan gonggongan anjing. Singa kalau sudah jalan, gonggong anjing apa tenang dia itu, santai. Tapi kalau sekali marah, maka semua anjing kocar kacir. Kalau kita gonggongi anjing, setelah itu langsung mundur, setelah ke sana, kayak kita itu orang ketakutan, yo hancur kita. Nah itu omongan orang itu anggap seperti itu, kafilah tetap berjalan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Sehingga apa? Semakin banyak orang nyinyir, semakin kita perbaiki diri kita. Akhirnya apa? Mereka nanti akan mati dengan kebencian mereka. Sehingga intinya santai saja kita kalau kita sudah cinta sama akhirat, kita cinta sama Allah Ta'ala. Kalau seandainya bersih hati kita ya, kecintaan kita sama Allah itu bersih, kita itu nggak peduli dengan dunia. Kita nggak peduli dengan pujian orang, caci makian orang, sama di mata kita itu nggak ada bedanya. Kenapa? Semuanya sampah lah itu. Pujian orang, caci makian orang, semuanya sampah bagi kita. Kenapa? Yang kita ada dalam hati kita itu cuma pujian Allah Ta'ala. Omongan orang semuanya sampah bagi kita lah itu. Semuanya ucapan yang nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena hati kita isinya surga, hati kita isinya akhirat, hati kita cuma cinta sama Allah Ta'ala. Ridho Allah yang kita cari, bukan ridhonya manusia. Sehingga orang mau benci nggak peduli saya itu. Kenapa? Karena semuanya omongan orang itu semuanya sampah bagi kita. Sedangkan yang kita cari di hati kita itu adalah cintanya Allah Ta'ala, keridhoan Allah di hati kita. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.